Nukro, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Surabaya, Prodi Teknik Tenaga Listrikan, NIM 2201103923413002. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja proses pembelajaran dengan materi macam-macam sambungan kabel di elemen 7 pada mata pelajaran dasar teori keseluruhan di kelas 10 TITL 2 SMK Wiworotomo Purwokerto. Mohon saran dan masukannya demi kebaikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah, semangat ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, sehat semua ya? Sehat. Ya, alhamdulillah sehat semua. Sepertinya ada yang belum masuk apa ya? Ada satu anak itu kursinya belum punya kosong. Ya. Siapa yang belum masuk? Nesya. Bisa ya? Oke, saya absen dulu aja ya. Saya absen dulu. Oke. Ya. Dua. Ya. Dua. Kausa Bidang. Krisna Raffi, Nesya Sabrina hadir ya? Iya. Apa keterangannya ini? Izin. Oke, izin Nadia. Keterangan. Oke. Rizal Saputra, Rizkianto Fadila, Satria Sangga, Sobini Buddha, Yuda Dwi. Oke, alhamdulillah yang nggak masuk cuma satu berarti ya? Iya, satu Pak. Oke ya. Alhamdulillah yang masuk mudah-mudahan saya semua. Ya, nanti mudah-mudahan dari ini belajarannya bisa masuk semua. Oke ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta perwakilan salah satu silakan untuk memimpin berdua dulu. Ketuanya siapa? Oke, Krisna silakan bisa dipimpin berdua dulu namanya. Terima kasih sudah didengar pula. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Jadi kemarin saya sudah menerangkan atau kita belajar mengenai jenis-jenis kabel. Ya, jenis kabel. Jadi di elemen ke-7. Jadi kalau elemen ke-7 itu ada, nah saya buka PowerPoint dulu. Di elemen ke-7 itu kita akan belajar mengenai alat tangan. Kita belajar mengenai alat tangan dan alat kerja di listrikan. Alat tangan dan alat kerja di listrikan itu ada banyak. Salah satunya adalah kabel itu tadi. Ya, jadi materi yang minggu kemarin sudah saya sampaikan ada beberapa kabel, masih ingat? Masih. Apa saja itu? Kabel NDA, kemudian kabel NDAM, kemudian kabel NDM, kemudian ada lagi kabel NDFHY, ada lagi kabel VGA dan lain sebagainya. Banyak jenis kabel. Tapi nanti yang akan kita praktekkan hari ini itu kita akan mencoba menyambungkan teknik menyambung kabel untuk kabel NDA. Kabel NDA itu yang pakai tembaga. Yang pakai tembaga. Sebelum masuk ke materi, saya punya pertanyaan. Kalian ingin bekerja di bidang listrikan? Ada yang ingin bekerja di bidang listrikan? Ingin? Mau kerjanya di bagian mana coba? Saya ingin tahu gambarannya. Kerja di listrikan itu bagian listrikan bagian apa? Ada PLN, terus ada lagi instalatif, terus teknisi lah ya, teknisi
kombinasi, terus tespen, terus obeng. Banyak lah ya, banyak. Jadi di bidang listrikan itu kita butuh beberapa alat banyak banget kan. Ada tang itu juga nggak hanya satu tangnya. Ada tang kupas, ada tang potong, ada tang kombinasi, ada tang tutup, kemudian macam-macam. Obengnya juga nggak hanya satu macam. Ada obeng plus, obeng min, ukurannya juga beda-beda. Ada juga obeng kembang. Nah, sekarang pertanyaan lagi, kenapa sih harus disambung kabelnya? Ada yang bisa jawab ini? Kenapa kok bisanya harus disambung? Yang pertama mungkin kabelnya terlalu pendek atau terlalu panjang. Kalau terlalu pendek kan kita butuhnya padahal 4 meter, tapi kalau cuma punya 2 meter katakanlah berarti kan butuh 2 meter lagi. Dan caranya gimana ya disambung itu tadi? Caranya mungkin gimana? Hari ini nanti kita praktekkan. Oke, kemudian selain kabelnya terlalu panjang atau terlalu pendek, kabelnya rusak. Mungkin digigitin sama tikus, mungkin berkarat, mungkin mulai apa namanya haus lah ya, mulai haus karena udah banyak bebannya. Kemudian pengen membuat cabang baru, jadi yang tadinya belum ada stop kontaknya, tiba-tiba Pak, saya pengen nambahin stop kontak lah biar bisa buat ngecas. Oke, berikutnya tujuan belajarnya. Jadi selain nanti kita praktek, kamu mengenal bagaimana cara menyambung, mengenal alat, tujuannya apa sih? Kenapa kok harus bisa nyambung kabel? Kenapa kok harus tahu alat-alatnya? Kenapa kok harus bisa caranya? Tujuannya. Jadi setelah melakukan praktek ini, setelah kita nanti belajar mengenai sambungan kabel, tujuannya satu yang pertama itu adalah menyebutkan dan menggambarkan masa-masa sambungan kabel. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari jenis-jenis perkakas tangan yang tadi sudah kamu sebutkan. Ada tang, ada obeng, ada paru, ada multimeter dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menggunakan perancangan untuk membuat macam-macam sambungan kabel pada pekerjaan dasar elektromekanik sesuai dengan fungsinya. Jadi yang namanya yang namanya tang potong ya digunakannya untuk potong, bukan untuk ngupas. Yang namanya tang kupas ya digunakannya untuk ngupas, bukan untuk motong. Yang namanya tang kombinasi ya digunakannya untuk apa? Kalau tang kombinasi sih bisa untuk ngupas, bisa untuk motong, bisa untuk kencengin. Tapi kalau untuk ngupas kita butuh tenaga. Karena kalau tang kombinasi itu tidak langsung nyopot, tidak. Kalau menggunakan tang kupas kan kita tinggal udah copot, kita tinggal copot isolasinya. Gitu. Jadi nanti tujuannya ada 3, menyebutkan dan menggambarkan masalah sambungan kabel, menjelaskan fungsi dari jenis alat perkakasnya itu tadi, menggunakan perkakas tangan sesuai dengan fungsinya. Gitu ya. Oke, kita mulai masuk ke materinya. Nah, ini alat pengupas kabel. Alat pengupas kabel di jurusan listrik ataupun elektronika. Jadi kalau yang sudah familiar sering kita gunakan di bagian itu yang ini tang kupas untuk kita sering gunakan. Kalau yang ini biasanya digunakan untuk jurusan TKJ, elektronika industri, kabelnya kecil-kecil, kabel telepon. Itu kenyataannya kita namanya pames silet, kata buat nyopot kabel UTP, kabel LAN. Biasanya kalau dikasih buat nyopot kabel LAN. Kemudian ini tang pun juga bisa untuk mengupas juga. Jadi di kabelnya nanti jepit di sini, kemudian ditarik. Yang ini juga bisa tang kupas, bisa tang spoon. Oke, sekarang sudah mulai masuk ke teknik sambungan kabelnya. Jadi ada beberapa jenis sambungan kabel. Ini salah satunya adalah teknik sambungan kabel hot atau pigtail. Ini yang sering banget dipraktekkan, baik saya maupun kalian ataupun yang lain, karena sambungan yang paling gampang tinggal dicopot, kemudian tinggal kita titir-titir. Jadi bisa dibaca sendiri, sambungan kabel ini tarikan sederhana, paling mudah. Jadi ini hanya untuk nyambung kabel, sebenarnya bukan hanya untuk ya, hanya muntir nyopot isolasinya, kemudian yang ini besinya atau kabelnya kita titir-titir, kita kasih isolasi atau kita kasih lasdok. Lasdok itu apa? Untuk sambungannya. Untuk sambungannya itu namanya lasdok. Tapi karena kita kadang nggak punya, kita pakainya isolasi kita pakai
isolasi utara. Jadi paling gampang itu adalah menggunakan sambungan elektronik. Caranya ini sudah ada semuanya, semua kabel dicopot dengan sambungan terkombinasi. Itu. Oke, kemudian ada ini sambungan kabel, sambungan kusir atau bell hanger. Ada bell hanger, ada button dunia. Bedanya apa sih Pak? Bedanya di sambungan kusir itu ada ini. Kalau yang bell hanger, sambungan di tengahnya hanya sekali putaran. Oke, kemudian ada sambungan cabangan, ada plank joint, ada motif juga nanti. Jadi plank joint itu hanya diputarkan saja satu kabel di tengah-tengah dilepas, kemudian kabel yang lainnya untuk mengikuti dilepas ujungnya baru diputar tanpa ada sukunya. Kalau beda dengan yang motif, kalau yang motif disimpulkan dulu, nanti sisanya baru diputarkan. Jadi bedanya knotik sama yang single, kalau yang single tinggal diputar-putarkan, kalau yang knotik dibuat simpul dulu, kayak sekali dulu, baru sisanya diputar-putarkan. Ini yang terakhir ada sambungan mata intik. Sambungan mata intik itu hanya dibuat lingkaran ujungnya. Tujuannya untuk apa? Ini tujuannya untuk memperkencang sekrup atau balon. Jadi ini jadi diaplikasikannya di fittingan lampu. Jadi bukan lampu kupas terus tinggal langsung masih lurus langsung dikasih baut, bukan. Tapi dibuat mata ini dulu, dibuat sambungan dulu, baru bautnya dimasukkan sehingga nanti kenceng. Itu tujuannya mata ini. Jadi lebih kenceng. Dan paling mudah yang sambungan yang paling mudah. Atau kalau mau sambungan asal kabel berarti kabel yang satu dan kabel yang lain dibuat sambungan gini, kemudian langsung dimasukkan, langsung untuk pakai isolasi. Ya, oke. Nah, ini video yang saya tadi omongkan, video yang saya tadi tunjukkan bahwa saya sudah ada video. Tinggal nanti kamu amati videonya, ya. Nanti bisa ditiru untuk mempraktekkan. Jadi ini ada sambungan ekor babi, sambungan kusir seperti apa caranya, gimana, kemudian bolak-balik, kemudian percabangan dan tadi plank joint dan lain sebagainya. Silakan bisa di perhatikan videonya. Tadi ketika kamu praktek, ya, ketika praktek nanti pakai sarung tangan ya, pakai sarung tangan. Kalau itu di video kan kosong terus, tangan kosong. Takutnya nanti ketika kamu nggak pakai sarung tangan ke jadi ini video yang salah sebelumnya, tapi setidaknya memberikan gambaran kamu cara untuk prakteknya. Jadi yang digunakan kan tang kombinasi digunakan untuk mengukur. Kalau tangan kosong nanti terus tangan. Jadi kalau terbaik kamu nyopotnya atau mengupas isolasinya yang satu lebih panjang daripada yang satunya, biar bisa dibalikannya nanti muterkan lagi. Ini misal dua kabel, yang satunya panjangnya ngupasnya 7 cm, yang satunya 5 cm. Jadi nanti ketika dibalikan lagi itu masih ada sisa untuk ngelilitnya lagi, kencengin lagi kayak ini. Masih ada sisa. Kalau ini sambungan sekat hampir sama dengan Britania, hanya saja yang buat keliling itu kabelnya lebih kecil. Kalau sekat. Jadi itu sambungan kabel yang nanti akan kalian praktekkan. Ya. Jadi nanti saya minta untuk yang berangkat ini, ada berapa kalian? 11 orang ya? 11 orang. Silakan nanti membentuk kelompok, ya. Membentuk kelompok jadi
3 kelompok aja. Jadi satu kelompoknya nanti ada 4. Saya minta kalian membuat 9 sambungan. Ya, membuat 9 sambungan. Jadi nanti mungkin masing-masing buat 2 kita bisa kan. Kalau 4 kan berarti 2 jadi 8 sambungan. Nah, nanti yang cuma 3 ya 6. Gitu ya. Kemudian nanti setelah praktek, setelah dibuat, saya ingin nanti ada presentasi. Yang kelompok 1 presentasi apa, kelompok 2 presentasi apa, kelompok 3 presentasi apa. Gitu. Oke, jadi silakan dari bisa membentuk kelompok. Nanti saya bagikan juga LKPD. LKPD itu apa sih Pak? Lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik. Ya. Jadi nanti di dalam LKPD ini nanti kalian silakan mengisi identitas kelompoknya, siapa saja namanya, bla 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 bla. Kemudian di sini juga ada bacaannya, bahannya apa saja. Ini nanti akan kamu presentasikan sambil menunjukkan hasilnya, sambil nanti dibacakan atau kamu deskripsikan cara pembuatannya bagaimana. Jadi, tapi nanti praktekmu jangan seperti video. Prakteknya tetap pakai sarung tangan untuk keamanan. Jadi nanti pakai sarung tangan, alat sama bahan ada di kelompok masing-masing. Gitu ya. Ada yang tanya dulu silakan. Ada yang ditanyakan? Belum ada? Oke, kalau belum ada silakan bisa mengelompok. Kelompoknya ada berapa? Nanti sama dengan 4, 3. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau sebalikannya 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang LKPD-nya silakan perwakilan kelompok bisa mengambil 1 lagi silakan. Oke. Kemudian nah, silakan bisa langsung mengelompok, bisa ke mejanya masing-masing. Oke, silakan bisa mengelompoknya. Ada sarung tangannya jangan lupa dipakai. Sarung tangan jangan lupa dipakai. Untuk terutama yang mau ya, terutama yang mau nyambung. Harusnya sih nyambung semua karena nanti kan bagi dua. Jadi sudah selesai semua? Sudah? Oke, kelompok 3 sudah. Kelompok 1 sudah belum? Sudah. Kelompok 2 sudah. Oke, kalau sudah dirapikan dulu tempatnya. Ya, kalau sudah dirapikan dulu tempatnya, apa namanya? Meja kerjanya dirapikan dulu. Kemudian nanti presentasi per kelompok. Ya, presentasi kelompok nanti dipilih siapa yang mau mempresentasikan salah satu mempresentasikan hasil kerjanya. Tapi meja kerjanya dirapikan dulu. Sudah? Ya? Oke. Silakan dipresentasikan hasilnya. Ya, silakan dipresentasikan hasil prakteknya. Kemudian nanti salah satu aja, kalau kita semuanya mempresentasikan, setiap kelompok nanti saya kasih data untuk presentasikan 3.
3 hasil saja ya. Kelompok 1 nanti mempresentasikan sambungan kabel pigtail, kemudian Behringer sama Western Union ya, kelompok 1. Kelompok 2 nanti mempresentasikan turn-back ya, sambungan bolak-balik atau turn-back, kemudian sambungan Britania sama sambungan percabangan data atau plan join. Oke, kelompok 3 nanti mempresentasikan sambungan percabangan tunggal atau floated set, kemudian percabangan ganda 1 tadi sama bulat patainik ya, sama bulat patainik. Jadi 3 kelompok mempresentasikan 3 karena yang sudah dibuat ada 3 sambungan. Nanti yang mau presentasi siapa silakan kemudian berdiri, tunjukkan hasil kerjanya ya. Ngomongnya nanti yang agak keras karena itu masih ada potongan sehingga biar suaranya bisa terdengar dengan yang lain. Beda ya. Kelompok 1 siap? Ya, kelompok 2 sudah siap? Yang mau presentasi siapa? Kelompok 3 sudah ya? Oke, silakan kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasilnya. Tadi sudah saya bagikan, kelompok 1 silakan presentasi pigtail, kemudian apa tadi? Pigtail, Behringer sama Western Union. Ya, silakan bisa dipresentasikan. Oke, yang lainnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan nama Satrio Chandrawinata absen 22, Komis Kamil Depaki absen 12, Krishna Raffi Andi Nurniksan absen 4, dan Rizkyanto Fadila Aziz absen 19. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu sambungan kabel. Yang pertama adalah pigtail. Tanggal pembuatannya yaitu kupas bagian isolasi sekitar 2-3 cm. Setelah dikupas, gabungkan kedua ujung kabel tersebut menjadi satu, kemudian satukan keduanya dengan cara dipelintir. Setelah sambungan telah rapat, potong bagian ujung kabel tersebut agar terlihat lebih rapi. Dan kemudian Kabel yang kedua yaitu Behringer. Ya. Cara pembuatannya yaitu pertama, kupas bagian isolasi sekitar 5 cm saja. Kemudian bengkokkan kedua ujung kabel yang sudah dikupas sehingga bentuk L. Selanjutnya gabungkan kedua ujung kabel dengan cara melintirkannya kuat-kuat dengan arah yang saling berlawanan. Dan yang terakhir yaitu sambungan Western Union. Cara pembuatannya pertama, kupas bagian isolasi sepanjang 5-7 cm. Sambungan ke kabel secara menyilang atau menyerupai simbol plus. Setelah itu, lintir kabel dengan posisi memutari kabel lainnya sehingga membentuk huruf Y. Lalu putir dengan kuat agar sambungan kabel terikat dengan bersama. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 sudah mempresentasikan sambungan kabel pigtail, Western Union sama Behringer. Yang lainnya saya rasa juga sudah mencobanya, ya, sehingga nanti akan saya lihat hasilnya sama cara pilihnya, silakan disebutkan. Oke, sekarang kelompok 2 saya tadi sudah kasih tugas untuk mempresentasikan di kabel turn-back, ya, sambungan kabel turn-back atau bolak-balik, kemudian ada Britania sama join plan ya, plan join. Oke, silakan bisa mempresentasikan perwakilannya untuk buat diri, memperkenalkan diri dan mempresentasikan hasilnya. Silakan. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kelompok kedua sudah dikelompok
ujung kabel dengan panjang sekitar 3 sampai 4 cm. Selanjutnya, letakkan kedua kabel tersebut dengan posisi sejajar. Setelah itu, silakan kedua ujung kabel listrik hingga membentuk huruf X. Putar kedua kabel itu secara bersama-sama. Lalu, sisa kabel yang memiliki ujung lebih panjang dapat kita bengkokkan hingga membentuk posisi 180 derajat atau membentuk garis lurus. Terakhir, putar kedua kabel seperti langkah awal tadi agar sambungannya menjadi lebih kuat. Oke. Ya, selanjutnya kabel apa lagi? Sambungan kabel apa lagi? Selanjutnya, sambungan Britania. Pada metode sambungan Britania, kita membutuhkan dua jenis kabel dengan ukuran yang berbeda. Satu adalah kabel ukuran besar yang akan disambung, sedangkan satunya lagi kabel berukuran kecil yang nantinya akan difungsikan sebagai pengikat. Seperti biasa, langkah awal penyambungan bisa dimulai dari memotong ujung kabel listrik yang akan disambung. Lalu setelah itu, siapkan kabel kecil dan kupas bagian isolasinya hingga tersisa bagian inti kabel saja. Bengkokkan kedua ujung kabel yang akan disambung. Pada posisi yang berlawanan, letakkan kabel secara bersisian. Pastikan posisi kabel bagian bengkoknya saling menghadap keluar serta dipasang dengan posisi yang berlawanan. Setelah itu, gunakan kabel kecil yang telah dikupas tadi untuk menyambung kedua kabel tersebut. Lilitkan kabel kecil mengitari kedua buah kabel yang telah diletakkan dengan posisi berdempetan tadi. Pastikan lilitan kabel dilakukan dengan kuat sehingga sambungan tidak mudah terlepas nantinya. Oke. Yang ketiga, sambungan apa? Yang ketiga, sambungan tunggal atau single flat joint. Satu, kupas dahulu isolasi pada kabel utama yang nantinya akan ditambahkan sambungan. Usahakan kabel tidak terputus atau tetap utuh. Kedua, ambil kabel lain yang akan disambungkan. Lalu kupas pada bagian ujung isolasi kabel dengan panjang sesuai kebutuhan. Ketiga, dekatkan ujung dari kabel yang akan disambung dengan kabel utama yang sudah dikupas dan akan diberikan beban. Lalu lilitkan kabel beban dengan kuat. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasilnya tadi. Sambungan penback atau bolak-balik, kemudian sambungan Britania dan sambungan single flat joint. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 silakan dipresentasikan untuk hasilnya. Tadi saya minta untuk mempresentasikan sambungan penotit joint, kemudian satu nadi sama magnetik. Oke, silakan dipresentasikan. Perkenalan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama ketua, Presiden Pemerintah, nama anggota, Kausa Britania Sisi, absen 1. Yang kedua, Ibn Fatoni, absen 28. Di sini kami akan mempresentasikan hasil sambungan kabel yang telah dibuat. Yang pertama, percambangan data sambungan tunggal atau flat joint. Langkah
tiga kelompok sudah mempresentasikan hasilnya masing-masing. Di kelompok 1 sudah mempresentasikan sambungan mixtail, kelompok 2 sudah menyampaikan sambungan Tenbek, Britania dan lain sebagainya. Kelompok 3 sudah menyampaikan sambungan kenotif tab, mata intik, dan yang satunya tadi satu nadi, ya, ganda satu nadi, sambungan ganda satu nadi. Oke, karena sudah praktek semua, kita kembali lagi ke tengah sesuai dengan urutannya tadi. Posisinya bisa ditekankan lagi, karena nanti setelah ini akan ada evaluasi sedikit, menggunakan HP-nya nanti dikeluarkan untuk melaksanakan evaluasi sedikit. Jadi silakan posisinya tidak ditekan lagi. Oke, silakan bisa kembali ke posisinya lagi seperti tadi awal. Oke, sudah? Ya. Oke, jadi kalian sudah melaksanakan prakteknya, kalian sudah mempresentasikan hasilnya, kalian sudah mencoba praktek sesuai dengan SOP-nya, harus menggunakan sarung tangan dan sebagainya. Mungkin tadi sempat ada kesulitan karena biasanya pakai tangan kosong, sekarang harus pakai sarung tangan, mungkin ada yang nyangkut dan lain sebagainya. Itu ada karena belum terbiasa. Tapi nanti itu harus selalu kalian biasakan, harus selalu kalian praktekkan dengan cara seperti itu. Karena nanti ketika lulus pun, kamu bekerja di manapun dan di instalatif harus menggunakan itu, karena itu bagian dari SOP. Gitu ya. Oke. Kemudian sebelum kita selesai, saya ingin mengevaluasi dulu. Saya ingin mengevaluasi hasil dari praktek kalian hari ini, pembelajaran kalian hari ini. Apakah tadi tujuan yang tadi saya pinginkan itu sudah tercapai atau belum? Nanti ada tujuan ya. Nah, silakan dikeluarkan HP-nya, kemudian masuk ke link ini, bisa ditulis? Bisa ya? Atau kalau saran saya kirimkan saja ke salah satu anak, nanti silahkan di share di grup ya. Ya, betul. Oke, terima kasih. Udah semua selesai? Udah. Oke, sudah selesai. Jadi kalau saya lihat nilainya tadi, saya juga bisa melihat langsung. Ada yang nilainya tinggi, ada yang nilainya sedapatnya, nggak masalah, nggak apa-apa. Namanya juga latihan evaluasi. Jadi setidaknya kalian sudah memahaminya dan tujuan yang tadi saya ingin capai sudah tercapai. Ya, berikutnya saya akan refleksi dari pembelajaran hari ini. Jadi yang namanya instalasi kabel itu alangkah baiknya memang nggak ada sambungannya, ya. Yang namanya instalasi listrik kabelnya alangkah baiknya tidak ada sambungan. Tapi jika kepepet harus ada sambungan, yaitu tadi harus menyambungnya dengan cara yang baik, harus menyambungnya dengan cara yang benar, sehingga arus listriknya, tegangannya bisa lebih stabil. Gitu. Kemudian kabel yang sebagai penghatan ini juga memiliki tegangan frekuensi yang cukup besar, sehingga memang saat disambung ya harus kencang. Jangan sampai nanti ada getaran, ada kalau dia berubah kontak atau lepas sambungannya, itu juga berbahaya. Berbahayanya apa? Nanti bisa panas, bisa memicu kebakaran. Ya, pastikan kemudian juga kuat nyambungnya. Nanti yang paling kuat itu sebenarnya sambungan yang namanya tenbek. Sambungan paling kuat itu sambungan tenbek. Tapi kita seringnya menggunakannya detail. Gitu ya. Itu refleksi dari saya. Mungkin ada di antara kalian yang ingin merefleksikan diri setelah pembelajaran ini bagaimana? Ya silakan. Yang merefleksi dirinya. Ya, kita coba. Setelah pembelajaran hari ini, wawasan saya menjadi lebih terbuka tentang
Oke, yang lainnya mungkin ada yang mau merefleksikan lagi, silakan. Ya, Satrio. Setelah pembelajaran hari ini, saya jadi lebih memahami jenis dan cara menyambung tabel instalasi yang benar dan aman. Oke, ya, jadi ada gambaran untuk cara nyambungnya biar aman, biar bagus seperti apa, gitu ya. Ada ya, ya. Jadi nanti bisa dipraktekkan di rumah. Oke, gitu ya. Oke, kemudian untuk materi berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan memperkuat lagi sambungan kabelnya yang tadi kita buat. Jadi kabel sambungannya yang tadi kita buat ada pigtail, ada tentrek, ada notik, kemudian ada Playjoy, Britannia, itu akan kita kencangin lagi dengan cara menyolder sambungan kabelnya. Jadi ini untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai cara menyolder sambungan. Seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ada yang mau disampaikan dulu sampai sini? Belum ada. Oke, kalau belum ada, mari kita berkemas-kemas. Mari kita berkemas-kemas. Silakan diberesin tasnya, bukunya, kemudian peralatannya. Kalau memang sudah beres semua, nanti silakan salah satu bisa memimpin berdoa. Kita memimpin berdoa, kemudian setelah itu setelah saya bubarkan nanti, silakan jangan lupa 5 R-nya diterapkan. Ya, 5 R itu apa saja? Tapi bersih, ringkas, rajin. Satunya apa? Rawat, betul. Rawat. Oke, jadi 5 R-nya diterapkan mulai dari sekarang. Silakan nanti setelah saya bubarkan porsinya dilipat lagi, kemudian ditaruh pojok lagi, kemudian pulangnya hati-hati jangan bareng-bareng karena ini kondisi sudah terhujan. Untuk ada apa-apa di jalan hati-hati. Oke, silakan dari dulu kemudian siapkan. Kalau memang sudah siap semua, sudah beres semua, siapkan. Oke. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga di rumah. Terima kasih.